Oh, come on, share with us. Now look at our lantern is about to die, and then please share some oil that you bring and let's celebrate together. At some extent, what bothers me, these five, we call it wise women, they were a little bit stingy. Ago, if we remember carefully, above all, love others the way you love yourself. This is the moment you are challenged. Why you are not willing to share? If you love God, love others the way you love yourself, supposedly, if you care, if you love, don't you think we need to share with the other women who are really now in need? Second things that bother me, these women told the other five, you go away. Buy. This is the time to looking for the oil. Hey, it's getting dark. Nobody sell things when the sunset started and when the day is getting dark. Nobody will get the oil. Can you imagine? You send these people in vain because they will go and they will not get anything. Luckily, and this morning when I shared with one of the fathers, he said, hey, Wawan, you know, at the time they were small city, small village, you go there, you ask people, I need to buy oil, everybody will point the same finger, go to that place because that's the one who sells the things. Okay, that's another way to answer. But anyhow, if you want to dig more, you elaborate more, you try to find more, you will find today's gospel has a lot of quote, and in the end, from morning to evening, we will never finish discussing this beautiful gospel. But the point is not only you are stingy, you don't share with us. Why you're not trying to love your other sisters who are really in need? But the point is, the invitation to come to this wedding, you need to be ready by yourself. You cannot help others to come to this point. This is the metaphor, the parable about the salvation that we are going to receive. We might bring extra oil this moment, but we cannot force others to do for their own salvation. We might invite, we might remind, but we cannot force others to do as we expected. That's why today's gospel is important to remind us. It's not the point of stingy. It's not the point of not sharing or love others, but try to prepare well. So when time arrives to celebrate the wedding feast, we will be ready to enter. We can carry enough things. We can carry the extra oil. But if you are not willing to enter, is in vain and a waste. What is important? Get ready to come to the feast. Itulah sebabnya hari-hari ini waktu saya berpikir dan merenungkan sabda Tuhan, banyak poin yang mengganggu saya. Tadi sudah saya katakan tentang menyuruh wanita ini pergi sementara hari sudah gelap. Nggak mungkin kamu menemukan minyak lagi. Tadi Jacob sudah sharing sama kita juga. Dia merasa ada sesuatu yang tidak pas dengan Injil. Di saat yang sama, poin lain yang mengganggu saya bilang, 2 minggu lalu kalau Injil mengingatkan kita untuk mencintai satu sama lain, seharusnya kita mempraktekkan cinta kita di saat ini, berbagi dengan orang yang sungguh membutuhkan. Tapi pesan Injil bukan mengajak kita untuk saat itu berbagi, tapi poin untuk masuk ke dalam pesta perjamuan, di mana kita percayai adalah kehidupan kekal, dan untuk ke sana kita harus mempersiapkan diri kita tanpa memaksa orang lain dan tanpa dipaksa orang lain, tapi sebuah keputusan bebas yang saya ambil untuk siap masuk ke dalam pesta perjamuan. Kita bisa mengingatkan, kita bisa membantu satu sama lain, tapi kita tidak bisa memaksa atau dipaksa orang lain untuk datang ke pesta perjamuan. Bacaan pertama hari ini juga begitu indah. Mengingatkan kita bagaimana kebijaksanaan itu harus dicari, kebijaksanaan itu harus dibangun, kebijaksanaan itu harus ditumbuh kembangkan dalam hidup kita, dan akhirnya kita terapkan dan praktekkan dalam hidup harian kita. Injil hari ini, karena sudah di minggu kedua, minggu biasa ke-32, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi A.
mengingatkan kita akan pentingnya memproyeksi masa depan. Bacaan kedua hari ini, Paulus dalam surat juga begitu indah, mengingatkan bahwa ada kehidupan kekal. Ada kehidupan setelah raga kita dikuburkan atau dikremasi. Setelah tubuh kita melepaskan hembusan nafas terakhir dari raga kita, jiwa kita masih harus hidup. Dan jiwa kita akan pergi ke sebuah tempat, akan beralih ke kehidupan lain di mana kita katakan kehidupan kekal, dan dengan iman kita, kita mengakui bahwa ya ada kehidupan kekal. Sesaat lagi kita akan memperbaharui iman tersebut. Dan iman itu mengatakan, kita percaya akan kehidupan kekal, kita percaya akan kebangkitan badan, kita percaya bahwa setelah raga kita musnah, jiwa kita masih terus hidup. Jiwa kita masih terus melanjutkan kehidupan. Dan untuk sampai ke sana, yang digambarkan dengan Injil hari ini, pesta perjamuan, pesta kawin, di mana kita harus sampai ke sana. Itu tujuan akhir kita. Itu tujuan yang kita siapkan di dunia ini. Dan untuk ke sana, ada banyak cara. Menggambarkannya dengan Injil hari ini, mempersiapkan minyak. Kita punya minyak, kita punya lentera. Tapi kalau kita nggak mau masuk, juga percuma. Kita perlu mempersiapkan untuk apa yang akan kita rayakan kemudian. Tapi jangan lupa, jangan sampai perayaan yang utama kehilangan sukacita, kegembiraan, kehilangan rasa sense of celebration. Itu yang sebetulnya kita coba bangun setiap saat. Itu yang kemarin secara nggak langsung saya sharingkan kepada pengurus. Saya sungguh kagum. Saya sungguh mengagumi apa yang kita buat. Di sini di banyak tempat kita mencoba membuat Ekaristi sungguh sebuah perayaan iman. Tapi hari-hari ini juga saya ingat sharing Father Alex. Some of you must know Father Alex. Dia sungguh suka liturgi. Dia sungguh suka perayaan Ekaristi itu sungguh-sungguh kusuk, solemn, luar biasa megah dan meriah. Dia sampai ke Filipina, dia cerita. Dia pergi ke satu stasi atau ke satu misa keluarga, nggak tahu. Kita yang dari Indo juga mungkin yang terbiasa misa lingkungan, kita tahu. Mejanya itu tuh mungkin nggak sampai setengah ini loh. 2 lilin, karangan bunga, buku atau teks misa, piala, ampul, air, tempat cuci tangan, altar yang segini tuh penuh. Waktu itu dia bilang, gue mau merayakan misa, aku pengen merayakan misa yang sungguh-sungguh kusuk, agung, dan luar biasa. Tapi dengan situasi meja seperti ini, lilin, salib, teks atau bukunya, piala, ampul, tempat cuci tangan, bagaimana bisa menikmati altar yang notabene sebesar ini lumayan baik, tapi saya sudah penuhi dengan teks, sekarang harus merayakan misa dengan altar yang seperti ini. Akhirnya dia sharing, dia bilang, kita tahu bahwa kita perlu merayakan Ekaristi dengan usuk dan hikmat. Tapi ada saat dan situasi di mana kalau adanya altar segini, ya tetap misa dengan kusuk dan hikmat. Perlu dipersiapkan, iya. Tapi jangan lupa, perayaan Ekaristi yang terpenting harus dirayakan dengan sukacita. Itu yang kita coba bangun dan itu yang kita persiapkan. Di dunia kita mempersiapkan apa yang terbaik yang bisa kita buat. Karena kita tahu, perayaan akhir di kerajaan Allah, itu yang kita nantikan. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu mempersiapkan apa yang kita harus hidupi di dunia ini. Pun pula dengan perayaan Ekaristi, kita mencoba membuat sehikmat mungkin, sesistematis mungkin, serapi mungkin. Baik, itu penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana sukacita Ekaristi, perayaan Ekaristi sungguh menjadi perayaan iman, perayaan yang menyegarkan hidup rohani kita, perayaan yang memberikan semangat buat hidup kita, perayaan yang membuat kita menjadi manusia baru. Gue datang ke Ekaristi bukan karena gue Katolik dan tiap weekend gue harus hadir Ekaristi. Gue datang karena aku tahu, aku harus bersyukur atas segala berkat yang sudah saya terima selama sepekan ini. Saya datang karena saya membutuhkan Tuhan untuk seminggu ke depan dalam hidup saya. Makanya ketika kesadaran bahwa Ekaristi menjadi sumber kekuatan hidup saya, maka saya ingin merayakan dengan sukacita. Tapi juga saya akan menerima kalau keadaan meja altarnya juga cuma sebesar ini. Itu yang membuat Ekaristi akhirnya menjadi penting dalam hidup kita.
Maka sambil melanjutkan Ekaristi hari ini, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dan kesempatan untuk terus mempersiapkan quote-unquote minyak dalam tabung kita ini yang kita harapkan akan berguna untuk masuk dan merayakan sukacita abadi perjamuan kekal di kerajaan surga nanti. Tapi di saat yang sama juga jangan lupa untuk masuk. Karena kita bawa bagus pelita yang baik, minyak yang banyak, tapi kalau kita nggak masuk juga percuma. Untuk sampai ke sana kita perlu persiapan, tapi jangan lupa sibuk mempersiapkan sampai kehilangan momen untuk merayakan. Kita lanjutkan Ekaristi hari ini, kita mohon Tuhan supaya setiap pekan kita datang kepada Tuhan, kita ingin bersyukur atas segala berkat yang kita terima. Dan di saat yang sama kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu menikmati setiap momen kehidupan kita. Saat memasak di rumah, melayani orang yang kita kasihi, saat berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi di tanah air atau sisi lain dari dunia, saat kita berinteraksi dengan tetangga dan orang-orang di sekitar kita, pun pula saat kita berinteraksi dengan orang yang partai politiknya beda dari kita. Mereka tetap saudara-saudari kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita ingatkan. Siapkan tabung minyakmu. Tapi mengingatkan orang lain jangan sampai lupa. Saya juga harus menyiapkan tabung minyak saya. Supaya ketika ada suara bilang, pengantin datang, saatnya kita berpesta. Kita siap buat merayakan hal tersebut. Kita harap saat hembusan oksigen terakhir kita lepaskan dari raga kita, jiwa kita bisa masuk dalam pesta perjamuan abadi di surga. Dan itu yang kita minta dalam Ekaristi hari ini. Amin.